Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Uundati dengan NIM 1048 akan menjelaskan materi tentang database relasional. Apa sih database itu? Database merupakan kumpulan file data yang disimpan secara sistematis yang dapat diolah dan dimanipulasi oleh software komputer guna menghasilkan informasi yang dibutuhkan oleh manajer, investor, karyawan, dan lain-lain. Database Management System atau sering disingkat DBMS. Apa sih DBMS itu? DBMS merupakan suatu sistem atau software komputer yang dirancang untuk mengelola dan mengoperasikan data yang dibutuhkan oleh banyak pengguna. Penggunanya yaitu yang tadi, manajer, investor, karyawan, dan lain-lain. Terus sistem database sendiri terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu tampilan logis dan tampilan fisik atas data. Yang kedua yaitu skema. Yang ketiga kamus data, dan yang terakhir yaitu bahasa DBMS. Saya akan menjelaskan 2 bagian saja, sedangkan 2 bagian yang lain akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang pertama, tampilan logis dan tampilan fisik atas data. Pendekatan database memisahkan 2 tampilan yang berbeda. Yang pertama tampilan logis dan yang kedua tampilan fisik. Tampilan logis mengacu pada bagaimana pengguna atau programmer memahami dan mengelola data secara konseptual. Sedangkan tampilan fisik mengacu pada bagaimana data dapat diolah dan disimpan ke dalam software komputer. Terus bagian yang kedua yaitu skema. Skema menggambarkan struktur logis database. Skema sendiri dibagi menjadi 3 level. Yang pertama yaitu skema level konseptual, yang kedua yaitu skema level eksternal, dan yang ketiga yaitu skema level internal. Yang pertama, skema level konseptual. Skema level konseptual merupakan tampilan dari keseluruhan database pada organisasi. Skema level ini membuat daftar elemen data dan hubungan di dalamnya. Terus yang kedua yaitu skema level eksternal. Skema level eksternal merupakan tampilan logis pengguna individu terhadap bagian-bagian di dalam database. Skema pada level ini mengacu pada subskema. Terus yang terakhir yaitu skema level internal. Skema level internal merupakan tampilan yang menjelaskan bagaimana data disimpan dan bagaimana data dapat diakses. Data tersebut biasanya berupa layout catatan, definisi, alamat, dan indeks. Sekian, terima kasih. Berikut adalah gambar dari skema. Bagian yang ini merupakan bagian skema level konseptual, sedangkan bagian yang atas ini merupakan skema level eksternal, dan bagian yang paling bawah sendiri ini merupakan skema level internal. Di sini pada skema level konseptual tergambar database secara keseluruhan dari organisasi. Sedangkan ini merupakan level eksternal yang merupakan subskema dari database konseptual ini. Terus yang bawah ini skema level internal berupa catatan persediaan dan catatan penjualan milik dari organisasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fikri Akmal Wahyudi, NIM 1908 1030 1062. Ya, kali ini kita akan membahas tentang kamus data dan bahasa DBMS. Ya, kamus data adalah sebuah informasi yang berisi tentang struktur database yang berisi tentang elemen-elemen data di dalamnya. Contohnya pada tabel 4.1 yang ada di buku paket itu. Ya, biasanya kamus data ini digunakan oleh para pengembang aplikasi sistem informasi akuntansi, developer, desainer, dan lain-lain. Ya, selain itu ada juga yang disebut bahasa DBMS. Bahasa DBMS itu merupakan bahasa sistem. Ya, di bahasa DBMS ini terdiri dari 4 bagian. Yang pertama bahasa definisi data, bahasa manipulasi data,
bahasa query data, dan penulis laporan. Ya, bahasa definisi data itu digunakan untuk membuat database. Dengan bahasa manipulasi data itu digunakan untuk memanipulasi isi database. Kalau bahasa query data itu sebuah bahasa yang digunakan untuk membuat perintah untuk mengambil, menyortir, dan menampilkan sebuah data. Dan bahasa penulis laporan, penulis laporan itu digunakan untuk memperinci laporan sebuah data tersebut. Saya Faridatus Solihah akan membahas mengenai keunggulan atau kelebihan sistem database. Keunggulan sistem database dibandingkan dengan sistem konvensional cukup banyak. Keunggulan yang pertama adalah integrasi data. Integrasi data artinya data dari berbagai sumber yang berbeda-beda digabungkan atau disatukan. Dengan demikian, maka data akan saling berintegrasi antar satu bagian dengan bagian yang lain, sehingga data pada database memiliki tingkat kevalitan atau tingkat keakuratan yang tinggi, karena data yang sama akan saling berelasi. Kemudian, data yang terintegrasi juga berpengaruh pada proses pengendalian dan pengontrolan yang terpusat. Maksudnya, pengendaliannya itu akan lebih mudah dan lebih efisien karena data sudah menjadi satu atau sudah berintegrasi pada database. Keunggulan yang kedua adalah sistem database dapat meminimalkan kerangkapan data atau inkonsistensi data. Kerangkapan data maksudnya data yang sama disimpan dalam file yang berbeda-beda, sehingga jika ada pengupdatean tersebut akan dilakukan secara berulang-ulang. Hal itu tentu akan memakan waktu dan tidak efisien. Penyimpanan yang sama dalam file yang berbeda-beda juga menyebabkan inkonsistensi data atau data yang tidak konsisten. Contohnya, jika file satu sudah diupdate dan file yang lain terlewat diupdate. Nah, itu akan menyebabkan inkonsistensi data. Dengan adanya sistem database ini, kerangkapan data dan inkonsistensi data dapat diminimalisir karena data hanya disimpan sekali pada database. Kemudian keunggulan yang lain adalah dalam hal pembagian data. Data yang sudah terintegrasi pada sistem database juga akan mudah dibagi. Pembagian data di sini berupa output atau informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Dengan adanya sistem database, proses pembagian data akan jauh lebih cepat dan lebih efisien, di mana pengguna hanya perlu menginput data atau membuat query sesuai yang mereka inginkan, lalu mereka akan mendapatkan informasi tersebut dengan cepat. Dan keunggulan yang keempat adalah independensi data. Independensi data atau data bersifat mandiri. Ini berarti bahwa semua data yang terdapat pada sistem database tidak akan berubah kecuali dilakukan perubahan terhadap data itu sendiri. Jadi, masing-masing data dapat diubah tanpa mengubah yang lain, sehingga konsistensi data menjadi tinggi. Dan keunggulan yang terakhir adalah analisis lintas fungsional. Dalam satu database itu sudah memuat semua data. Jadi data yang diperlukan sudah ada di dalam satu database. Contohnya, pada sistem database, hubungan antara biaya penjualan dan kampanye promosi dapat secara terus terang didefinisikan dan digunakan untuk mempersiapkan laporan keuangan. Data yang diperlukan perusahaan itu sudah ada dalam satu database, sehingga manajer tidak perlu bingung dan mengumpulkan data-data dari berbagai sumber untuk membuat laporan keuangan, tetapi hanya pada satu database yang sudah memuat semua data. Jadi, itulah beberapa keunggulan dari sistem database. Nama saya Rizky Andriani Soraya, NIM 1034. Di sini saya akan menjelaskan tentang tipe-tipe atribut dan juga dua pendekatan untuk desain database. Materi yang pertama yaitu tipe-tipe atribut. Tipe-tipe atribut dibagi menjadi dua, yaitu primary key dan juga foreign key. Primary key bisa disebut dengan kunci utama. Kunci utama ini adalah kombinasi atribut yang secara khusus mengidentifikasi suatu baris tertentu ke dalam
dalam sebuah tabel. Dalam beberapa tabel terdapat 2 atau lebih atribut yang dibutuhkan untuk mengidentifikasi suatu baris ke dalam tabel. Yang kedua, foreign key, yaitu bisa disebut dengan kunci asing. Kunci asing ini menghubungkan kedua tabel tersebut. Seperti contohnya, saya mempunyai 2 tabel, yaitu tabel mahasiswa dan juga tabel matkul. Kedua tabel ini yang dinamakan dengan primary key. Sedangkan alat penghubung ini yang dinamakan foreign key, sehingga tabel mahasiswa dan juga tabel matkul saling berkaitan satu sama lain karena garis penghubung ini. Materi yang selanjutnya yaitu 2 pendekatan untuk desain database. Pendekatan yang pertama yaitu normalisasi. Normalisasi biasanya diasumsikan bahwa semua data yang dikumpulkan dan disimpan dalam satu tabel yang besar. Pendekatan ini mengikuti aturan-aturan yang berlaku dalam pembuatan desain database agar tidak terjadi anomali penghapusan, sisipan, dan juga pembaruan. Pendekatan yang kedua yaitu pemodelan data semantik. Pendekatan ini biasanya desainer menggunakan kemampuan dan pengetahuan mereka mengenai kebutuhan informasi yang berhubungan dengan proses transaksi dan juga mengenai bagaimana proses bisnis tersebut berlangsung. Pendekatan yang kedua ini mempunyai 2 keunggulan, yaitu keunggulan yang pertama, desain yang dihasilkan lebih efisien karena desainer menggunakan pengetahuan mereka tidak terkait dengan aturan-aturan yang berlaku dalam pembuatan desain database. Yang kedua, pendekatan ini memfasilitasi komunikasi dengan para calon pengguna sistem karena komunikasi sendiri sangat penting untuk mengetahui apakah sistem yang dihasilkan sudah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pengguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan mencoba membuat query pada program Microsoft Access. Apa sih fungsi dari query yang terbuat pada program Microsoft Access? Ya, sebagai sedikit tambahan saja, query itu berfungsi untuk menggabungkan atau membuat relasi pada sebuah masing-masing tabel yang ada di dalam program Microsoft Access. Langsung saja kita lihat. Di sini kita punya 4 tabel. Yang pertama customer, yang kedua inventory, yang ketiga sales, yang keempat adalah sales inventory. Jadi kita akan menggabungkan keempat tabel tersebut jadi tabel seperti ini, dan ini yang dinamakan dengan query. Ya, selanjutnya bagaimana cara membuat tabel query? Ya, langsung saja kita tonton video selanjutnya. Oke, langkah pertama yakni kita membuat tabel. Klik design view. Informasi yang pertama yakni customer. Customer di sini berisi customer name, yang kedua adalah street, city, dan yang terakhir state. Setelah selesai, kita pilih save. Dan cara menambah tabel yakni klik create tabel dan kita ubah namanya di view design view.
Yang kedua adalah inventory. Oke. Sama seperti tadi, caranya di sini inventory berisi item, unit price, dan description. Oke. Jadi cara membuat tabel ketiga dan keempat sama seperti tadi. Setelah kita membuat tabel, yakni langkah selanjutnya yakni kita mengisi. Selanjutnya, setelah membuat tabel-tabel, kemudian kita mengisi tabel-tabel tersebut. Yang pertama, customer. Customer berisi nomor-nomor. Ketika kita ingin mengisi ini, kita harus mengganti di file. Kemudian ngeklik data type number. Kemudian kita klik. Kemudian customer name. Ini kita data type-nya ganti short text. Kemudian mengisi dengan kemudian street sama short text. Kemudian city sama short text juga. Kemudian state. Dan selanjutnya mengikuti yang seperti semula, customer menggunakan number dan mengisinya seperti yang sebelum-sebelumnya. Ini juga sama. Sudah selesai. Langkah selanjutnya, setelah terbentuk 4 tabel seperti ini, kita akan membuat query. Caranya yaitu klik menu create, lalu klik query design. Setelah itu kita memasukkan ke 4 tabel tersebut. Langkah selanjutnya, kita akan memasukkan sub-sub ini ke dalam menu field ini. Customer name, customer street, customer city, customer state, inventory item, inventory unit price, inventory description, sales invoice,
kemudian sales date, kemudian salesperson, kemudian sales customer, kemudian sales inventory, kemudian sales item, kemudian yang terakhir sales quantity, inventory. Setelah itu kita akan menyimpan dengan nama gabungan data. Klik OK. Setelah itu kita dapat melihat gabungan data atau query-nya seperti ini. Sekian langkah-langkah membuat query